Ini warnanya ya, warnanya hijau ini. Hijau dan kental, dan ini sudah bisa kita gunakan langsung sebagai pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya membuat pupuk organik cair dari bahan dasar daun gamal. Dengan cara yang sangat mudah, sangat cepat, dengan cara yang instan, bahkan hanya butuh waktu 5 menit saja, pupuk ini langsung jadi dan siap untuk digunakan. Tapi sebelum kami lanjutkan kepada pembahasan, bagi sobat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, tekan tombol loncengnya agar update terus video-video terbaru dari kami. Oke sobat, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Perlu sobat ketahui bahwasanya tanaman gamal atau Gliricidia atau biasa di daerah lain disebut Clericidae, ini adalah salah satu tanaman yang termasuk dalam famili kacang-kacangan. Nah, bintil akar dari tanaman kacang-kacangan termasuk gamal ini mengandung bakteri Rhizobium yang mampu mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Nitrogen kalau dalam bahasa simpelnya adalah urea. Itulah sebabnya gamal ini termasuk salah satu tanaman yang mampu membantu menyuburkan lahan, khususnya menambah unsur urea pada lahan. Nah sobat, sekarang kita akan ambil bagian daun dari pohon gamal ini untuk kita jadikan bahan utama pembuatan pupuk organik cair. Menurut sebagian sumber menyebutkan bahwasannya kandungan kimia pada daun gamal itu sebenarnya sudah lengkap. Sudah ada nitrogennya, ada fosfornya, dan juga ada kaliumnya. Namun yang paling tinggi adalah unsur nitrogen atau urea. Sekarang kita pisahkan dulu bagian-bagian daun ini dari tangkainya. Setelah selesai, bagian tangkai ini bisa kita tancap kembali, kita tanam ulang. Tinggal ditancapkan saja ke lahan, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Dan nantinya daunnya kita bisa manfaatkan lagi sebagai bahan baku pupuk. Selanjutnya sekarang kita siapkan peralatannya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah blender. Nah, pengganti dari blender ini kalau yang alat manual bisa dengan penumbuk itu ya, atau lumpang. Kalau yang lebih modern lagi, lebih skala besar, bisa menggunakan mesin pencacah kompos. Kemudian yang kedua, kita siapkan juga air untuk membantu proses blender nanti supaya lebih mudah. Dan yang ketiga adalah bak seperti ini dan penyaring ya. Penyaring ini bebas, bisa pakai kerawang seperti ini atau pakai yang lebih halus juga boleh. Sekarang kita masukkan saja daun gamalnya tadi yang sudah dibersihkan dari tangkai ya. Kita masukkan seperti ini. Tidak usah terlalu banyak dulu. Sedikit-sedikit. Karena ini alatnya kecil. Kalau misalkan mesin pencacah itu besar ya, itu lebih mudah. Kemudian kita isi air. Perkirakan saja ukurannya. Nah, kurang lebih bagian daun ini terendam semua lah dengan air ini. Lalu kita blender. Nah sobat, salah satu cara untuk mengeluarkan unsur hara yang ada pada daun ini, salah satu caranya adalah dengan menghancurkannya, mengubahnya menjadi ukuran yang kecil-kecil, atau bahasa lainnya kita hancurkan dengan cara di blender ini. Maka unsur haranya akan larut bersama dengan air. Masih ada cara-cara lain, sekarang cara ini dulu. Selanjutnya sobat, setelah kita blender, kita saring. Kita saring di sini tadi ya. Ini saya contohkan sedikit saja dulu. Nanti untuk skala besarnya yang penting sobat sudah paham. Kita peras. Nah, ini tinggal ampasnya. Ini ampasnya jangan dibuang. Ini juga masih mengandung pupuk ya. Masih mengandung pupuk karena tidak semuanya bisa larut ke dalam air. Jadi nanti ini langsung kita berikan ke tanaman boleh. Difermentasi dulu juga boleh. Ini warnanya ya, warnanya hijau ini. Hijau dan kental. Ini artinya apa? Unsur hara yang ada pada daun tadi sudah sebagian besar larut ke dalam air ini. Dan ini sudah bisa kita gunakan langsung sebagai pupuk. Nah sobat, sekarang cara aplikasinya ke tanaman bagaimana? Kita siapkan dulu air biasa atau air sumur. Ini saya perkirakan kurang lebih 5 liter.
Jika airnya 5 liter, maka ini pupuk organiknya ini yang kita sudah buat tadi cukup setengah liter saja. Artinya perbandingannya itu 1:10. Kalau air biasanya 10 liter, maka pupuknya 1 liter saja. Karena ini tadi 5 liter, kita hanya pakai kurang lebih setengah liter. Ini pun takaran tidak paten ya. Yang jelas jangan terlalu pekat. Kalau terlalu pekat itu nanti malah asam. Ini saya perkirakan 1 liter ya. Kita pakai setengah saja. Nah, kita encerkan 1:10. Ini setengah liter. Kita campurkan dengan air biasa 5 liter. Nah, ini pun warnanya masih hijau sobat. Tuh, sobat bisa lihat tuh warnanya masih hijau. Nah, ini langsung siap pakai. Kita langsung siramkan ke tanaman. Yuk kita siram tanaman yuk. Kita mau siram tanaman. Ini tadi 5 liter bisa kita gunakan untuk 10 pohon. 1 pohon setengah liter boleh. 1 pohon 1 liter juga boleh, nggak masalah. Ini tanaman jambu air. Langsung saja kita siram. Kita ambil ini 1 liter. 1 pohon 1 liter lah. Boleh. Penyiraman lebih bagus dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Karena ini tadi hanya untuk contoh saja, jadi siang-siang pun juga saya siram. Nggak apa-apa, demi contoh, untuk memberi contoh kepada sobat semuanya. Nah sobat, sisa pupuk yang belum kita pakai, misalkan sehari kita bikin nggak habis, mau dipakai selanjutnya, atau mau bikin dalam jumlah banyak, ini harus kita simpan dalam wadah tertutup rapat ya. Misalkan jerigen ataupun botol harus tertutup rapat, agar supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri luar yang negatif. Atau sobat misalkan punya alat fermentasi sederhana seperti yang saya buat ini. Ya, ini hanya botol aqua bekas. Ini bisa kita masukkan ke sini, kita simpan supaya tidak rusak. Sampai kapanpun tidak akan rusak kalau cara simpannya benar. Nah, seperti ini saja sobat, langsung ditutup boleh. Jika sobat mau tambahkan bakteri juga boleh, misalkan dari Yakult atau mungkin dari EM4, boleh ya, sah-sah saja. Bakteri apapun itu, yang penting bakteri pengurai. Kalau saya biasanya pakai EM4 atau dari buatan sendiri. Nah ini sobat, saya mau tambahkan EM4 supaya ada proses fermentasi ya. Kalau di fermentasi itu nanti kandungannya lebih tinggi dibanding yang tadi kita tidak fermentasi. Tambahkan saja. Ya kurang lebih 1 tutup lah. Nah ini kan bakteri ya. Isinya EM4 ini bakteri. Sobat bisa produksi sendiri atau nanti kami buatkanlah tutorialnya cara membuat EM4 sendiri. Tunggu aja sobat di video berikutnya. Nah ini sobat, setelah kita masukkan ke botol, ini alat fermentasi yang saya buat sangat sederhana. Ini ada tutupnya ya. Tutupnya diberi selang. Ini tutupnya diberi selang rapat. Kemudian ujung selang ini masuk ke botol yang berisi air. Tujuannya ini kan nanti ada proses fermentasi, akan muncul gas. Jadi kalau gasnya keluar itu melalui selang, kemudian masuk ke air ini. Sehingga udara dari dalam bisa keluar, tapi udara luar tidak bisa masuk. Ini ujungnya kan masuk ke dalam air. Nanti kalau muncul gas biasanya di sini ada gelembung. Tapi ini lubang ya, ini tidak rapat ini. Sehingga gasnya nanti bisa keluar sendiri. Untuk cara pembuatannya nanti akan kami bahas pada video berikutnya. Ini sangat sederhana dan simpel sekali. Jika sobat belum punya alat seperti ini, hanya punya botol biasa atau jerigen ya, yang belum di model seperti ini, boleh cairan tadi kita masukkan ke dalam botol atau jerigen, kita tutup rapat. Yang penting setiap hari atau minimal 3 hari sekali, tutupnya kita buka supaya gas yang ada di dalam bisa keluar. Nanti kita tutup lagi, 3 hari lagi akan muncul gas ya, ini akan keras, kita buka lagi. Kalau dibiarkan tidak dibuka sama sekali tutupnya, gasnya akan menumpuk di dalam, bisa-bisa akan meledak. Karena pernah kejadian ya sobat, saya pernah dulu bikin, kemudian botolnya ketika dibuka langsung meledak. Satu ruangan itu penuh dengan cairan pupuk.
Nah sobat, untuk ampasnya ini sobat bisa berikan langsung ke tanaman, langsung dimasukkan ke dalam pot boleh. Tapi alangkah bagusnya kalau ini difermentasi terlebih dahulu. Kalau sobat nggak punya tabung fermentasi, pakai saja kantong plastik begini ya. Ini masukkan aja kantong plastik. Nah seperti ini. Kemudian tambahkan sedikit air supaya agak basah. Jangan terlalu banyak. Ini kita kasih E4 sedikit saja, setengah tutup botol. Nah itu nanti akan menjalar dengan sendirinya karena bakteri itu makhluk hidup. Dia akan berkembang biak di situ. Kemudian plastik ini kita tutup rapat. Nah ini cara fermentasi sangat-sangat sederhana. Tutup rapat. Nanti kalau besok 2 hari 3 hari biasanya ini plastik akan menggelembung ya. Akan menggelembung. Plastiknya kita buka. Kemudian kita tutup lagi. Kalau nggak dibuka-buka biasanya akan meledak. Karena ini sangat tipis ya kalau plastik ya. Kurang bagus sebenarnya. Kemudian kapan pupuk ini bisa jadi, bisa siap pakai? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sejak kita bungkus ini sudah akan menghitam semuanya. Ini bisa kita encerkan lagi dengan air. Perbandingannya sama kurang lebih 1:10 ya. Kalau ini perkirakan adalah setengah kilo, kita bisa encerkan dengan air 5 liter. Kemudian airnya kita siramkan ke tanaman. Cara fermentasi sangat-sangat sederhana ini. Kalau sobat tidak punya tabung fermentasi. Kalau sobat mau bikin alatnya, sobat tinggal nonton aja videonya, pernah kami bahas ya. Nanti linknya kami cantumkan di sini. Demikianlah sobat sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini ada manfaatnya untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, agar seluruh kawan-kawan kita tahu informasi yang sangat berharga ini. Jika ada kritik dan saran silahkan sampaikan aja langsung di kolom komentar. Nah sebelum kami akhiri, nanti ada 2 video yang penting di sini. Silahkan sobat klik aja, nonton aja langsung, gratis, nggak usah bayar. Oke sobat, makasih semua yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.